Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Warta pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Stephen Joshua Marshall, anggota Emmanuel Church Southport, dengan Saudari Kristalia Kandis Sabarman, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 8 Juli 2023 di Emmanuel Church Southport. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat di Warta Jemaat Online. Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 dan akan dilayankan pada kebaktian umum kedua pada pukul 9 pagi di Aula TKK 6 BPK Penabur dan akan dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito. Untuk nama anak-anak yang akan dibaptiskan dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Malam Puji dan Sabda akan diadakan pada hari Kamis 15 Juni 2023 pada pukul 19.30 di GKI Gading Indah dan akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito dengan tema Martin Luther dilahirkan kembali karena iman. Weekend Pasutri House of Harmony akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 pada pukul 16.00 di Sun Lake Hotel Danau Sunter dengan tema You Are Always on My Mind. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Trisna paling lambat tanggal 22 Juni 2023. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. GI Sehat. Teman-teman remaja diajak untuk berkumpul bersama-sama untuk melakukan olahraga pingpong bersama. Tentunya dalam saat yang sibuk dengan tugas dan kerja, perlu juga energi untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi kami mengajak jemaat pemuda dan remaja untuk melakukan olahraga bersama pada hari Minggu 11 Juni 2023 jam 4 sore di Aula Penabur Internasional. Camp Remaja GKI Gading Indah. GKI Gading Indah kembali mengadakan camp remaja yang akan melakukan banyak aktivitas seru bersama dengan teman-teman remaja. Jadi kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak-anak remaja untuk mengikuti camp remaja ini karena berbagai aktivitas yang cukup baik dan cukup seru. Ada karya seni, sharing, dan tentunya bermain bersama. Camp remaja ini akan mengusung tema Disconnect to Reconnect yang akan diadakan pada hari Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Juni 2023 di Gria Sawah Lega Cisarua dengan biaya pendaftaran Rp350.000. Teman-teman remaja dapat menghubungi Saudari Chelsea dan Saudari Angel. Komisi Remaja juga membuka booth pendaftaran setelah kebaktian ini dan juga di Aula BPK Penabur. Sekolah Alkitab Liburan dengan tema Listen, Look, and Act akan diadakan pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2023 untuk kelas besar, kelas 3 sampai 6 SD, dan tanggal 6 Juli untuk kelas kecil, TKA sampai dengan kelas 2 SD di GKI Gading Indah. Pendaftaran paling lambat dilakukan sampai tanggal 24 Juni 2023. Info selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada Warta Jemaat Online. Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Timur mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 dan 24 Juni 2023 pada pukul 7.30 WIB melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat
tanggal 10 Juni 2023 dengan menghubungi Ibu Evika yang informasi dan pendaftaran selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat online. Pada hari ini di kebaktian umum kedua, Minggu 11 Juni 2023 akan dilakukan pertukaran penatua, di mana penatua dari GKI Kota Wisata akan melayani di GKI Gading Indah. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah akan melayani di GKI Bekasi Timur. Demikianlah pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Belas Kasih Allah akan dipimpin oleh penatua Ana Nur Aini. Jemaat dipersilahkan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Umatku lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalif pembela dan kawan kudus. Maha besar kekal kasih-Mu, malaikat pemberi pujian merdu. Kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah belas kasih Allah. Dan melaluinya kita diingatkan akan kasih-Nya yang besar, yang selalu hadir bagi setiap kita. Mari kita merespon kasih Allah dengan menyanyikan kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhan
Firman Tuhan di dalam Ibrani 8 ayat 12 berbunyi demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Marilah di segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilahkan bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas saat ini. Kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Engkau ya Bapa. Ampunilah dosa kami, dan ajarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang letih lesu berdoa bercela, terima rahmat Tuhan, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Wujud perkara masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jalan yang benar, kedamaian bakal, percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 10 berbunyi, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi.
hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Persembahan pujian dari Kolintang Karista. Bapa, siapa diri
Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, seperti persembahan pujian yang telah dinyanyikan, semakin membuat kami tersadar betapa besar kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami berulang kali melupakan Engkau, berbuat dosa di dalam kehidupan kami, Engkau selalu membuka tangan-Mu untuk menerima kami kembali. Maka ya Tuhan, ketika saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kami percaya bahwa cinta, kebaikan yang mendatangkan pujian dan memuliakan bagi nama Tuhan boleh terus terjadi. Kiranya dengan tuntunan dan pimpinan firman-Mu, kami percaya bahwa semakin hari kami diberi hati yang semakin mencintai Engkau. Dan kiranya keberadaan hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga kami juga siap mengasihi sesama kami. Pimpin dan tolonglah kami ya Bapa, sehingga firman yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Hosea 5 ayat 15 sampai Hosea 6 ayat 6. Hosea 5 ayat 15 sampai dengan Hosea 6 ayat 6. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena korbanmu
karena korban sembelihanmu. Bukankah korbanmu, korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak usah ku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Ku kenal segala burung yang terbang di udara, yang di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tak usah ku katakan, sebab dunia dan isinya milikku. Dengarlah hai istriku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Daging lembu jantankah yang aku makan, atau darah kambing jantan ku minum? Persembahkan syukur sebagai korban, bayar nazarmu pada Yang Maha Tinggi. Berseru kepadaku di waktu kesesakan, kau kuluputkan dan kau muliakanku. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman.
Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 9, pasal 9, ayatnya yang ke-9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Matius pasal 9, ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya, menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Belas kasih Allah adalah tema kita saat ini. Dan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kira-kira berapa kali kata belas kasih yang muncul dan diucapkan dari sepanjang ibadah yang sudah kita lalui? Coba dihitung, diingat-ingat, berapa kali kata belas kasih kita ucapkan. Ya sudah nggak ingat Bu, ya. Bapak Ibu Saudara nggak ingat itu ada dua. Pertama, kita tidak sadar bahwa kita mengucapkannya, atau ada di antara kita yang pikirannya sedang melalang buana sehingga tidak mengingatnya. Tapi bersyukurlah bahwa sekalipun tidak sadar dan tidak mengingatnya, sampai sebelum khotbah ini kita sudah mengucapkan belas kasih 3 kali. Taunya dari mana? Dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Dari pengakuan dosa, lalu berita anugerah dan pembacaan Injil. Jadi orang yang datang ke gereja itu sudah pasti menerima belas kasih Allah. Tapi dalam kehidupan ini, di tengah kesulitan, kesesakan, kompetisi, tekanan, target yang harus dicapai, banyak orang lupa atau bahkan tidak sadar bahwa dirinya telah menerima belas kasih Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita saat ini diwarnai oleh banyaknya persaingan, konflik, perang, kebencian, bahkan penindasan. Belas kasih bukanlah menjadi perhatian manusia. Apa yang menjadi perhatian manusia modern saat ini adalah bagaimana caranya berhasil dalam kehidupan, maju menjadi orang yang paling unggul. Bahkan menurut Hubert Humphrey, kalau saya nggak salah baca, bahkan mungkin di dalam dunia politik, belas kasih hanyalah penghapus kecil di ujung pensil yang keras dan digunakan kalau ada kejadian di luar perhitungan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah terlibat di dunia politik tahu betul apa arti dari perkataan ini. Belas kasih hanyalah penghapus kecil yang digunakan kalau ada kejadian-kejadian yang di luar perhitungan. Dan tentu saja tidak ada di antara kita di tempat ini
yang mau disebut sebagai orang yang tidak memiliki belas kasih. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Kita mau belajar memaknai belas kasih Allah yang sudah kita terima. Dan bagaimana dengan belas kasih itu kita juga diajak untuk berbelas kasih kepada sesama. Menurut Henry Nouwen, belas kasih berarti keterlibatan penuh dalam keadaan sebagai manusia di mana kita menjadi lemah bersama yang lemah, ringkih bersama yang ringkih, dan tak berdaya bersama mereka yang tak berdaya. Belas kasih seperti ini bukanlah belas kasih yang bergantung pada perasaan sentimental. Begitu melihat ada satu kejadian yang menyedihkan lalu hatinya tersentuh. Bukan juga atas dasar kasihan. Sebab kasihan artinya menempatkan diri lebih tinggi dari yang dikasihani. Betul? Kasihan ya, karena kurang beruntung. Tidak ada kesejajaran. Maka belas kasih bukanlah belas kasih yang bergantung pada perasaan sentimental. Bukan juga atas dasar rasa kasihan. Belas kasih, keterlibatan penuh dalam keadaan sebagai manusia ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Belas kasih yang juga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika ia turun dan menjadi manusia, mau hadir terlibat penuh dalam ketakberdayaan manusia. Bahkan ketika dia turun menjadi baik, dia sama seperti kita, menangis, membutuhkan pertolongan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Yang berbeda adalah dia tidak berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita mendalami tema belas kasih Allah dengan memperhatikan pembacaan Alkitab kita pada hari ini, khususnya dari Injil Matius. Belas kasih yang juga tercatat di dalam Injil Matius ini adalah ketika Tuhan Yesus menyapa si pemungut cukai yang disisihkan, dianggap sebagai pendosa berat di tengah lingkungan dan sosialnya. Karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang dianggap sebagai pengkhianat. Dia bekerja sama dengan pemerintah Romawi, mengambil pajak dan bahkan meminta lebih tinggi dari yang diminta. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau memanggil ia, bahkan mau makan bersama dengan teman-teman Matius dan orang berdosa lainnya. Orang yang diberi label berdosa, orang yang disisihkan dari lingkungannya. Yesus tidak takut apalagi khawatir tentang anggapan dirinya di mata orang lain, di mata orang Farisi yang menganggap bahwa makan bersama mereka akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang juga pendosa. Orang Farisi yang takut bahwa kebersihan dirinya akan ternodai, kesalehannya dikotori oleh orang-orang yang dianggap berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak khawatir, tidak takut. Ia makan, ia menyapa, bahkan ia memanggil. Bapak, Ibu, Saudara, lawan dari kata kasih bukanlah kebencian, melainkan apatos, apatis, ketidakpedulian kepada sesama. Maka kita tahu bahwa orang Farisi yang bertanya kepada para murid justru menunjukkan bahwa bagaimana mereka hidup dengan pandangan yang berpusat pada diri sendiri. Ingin tampak tetap bersih dengan tidak bersentuhan dengan orang yang dianggap berdosa. Hanya mau kumpul-kumpul dengan orang yang sederajat dan seterusnya. Mereka beribadah kepada Tuhan, namun kehidupannya justru tidak memperjuangkan keadilan, tidak mampu melihat kebutuhan orang lain, tidak mampu berempati kepada mereka yang sesungguhnya paling membutuhkan kasih Tuhan.
Dan karena itu Tuhan Yesus mendengar pertanyaan orang Farisi menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Tuhan Yesus bukan saja mengatakan apa itu belas kasih, tapi juga menunjukkannya melalui kehadirannya. Di ayat selanjutnya yang kita baca Bapak Ibu, Tuhan Yesus segera bangun untuk melihat anak kepala ibadat yang meninggal. Bahkan dalam perjalanan menuju ke sana, ia pun tidak mengabaikan kehadiran perempuan yang dianggap berdosa karena sakit 12 tahun karena pendarahan. Belas kasih Allah ditunjukkan dan memulihkan perempuan yang hanya menjamah jubahnya. Disinilah jelas betul apa yang Tuhan sampaikan, bukan sekadar perkataan basa-basi. Ia mau hadir bersama mereka yang membutuhkan. Ia tidak mengabaikan orang yang datang kepadanya. Ini sebabnya tema kita hari ini bicara soal belas kasih. Dia yang berbelas kasih mau menghadirkan dirinya bersama mereka yang tersisih. Bahkan dari kelahirannya menjadi manusia yang terbatas menjadi gerak turun di mana ia memilih menempuh hidupnya menuju kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tersisih, orang yang lapar, pengungsi. Apa yang ditawarkan Yesus tentang belas kasih bukanlah keberhasilan, popularitas, bukan juga kekuasaan, melainkan sukacita dan damai sebagai anak-anak Allah. Belas kasih yang ia tunjukkan melalui kehadirannya. Belas kasih yang ia tunjukkan ketika ia mau masuk ke dalam penderitaan manusia. Dan kita semua adalah orang-orang yang menerima belas kasih itu. Kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu Tuhan sapa, Tuhan panggil, dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita berbelas kasih? Karena Tuhan telah memberikannya terutama kepada kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang berbelas kasih untuk hadir, untuk mengenal. Ia yang mau duduk bersama dengan Matius dan orang berdosa, ia mau mengenal mereka yang disingkirkan dan tersisih. Hadir dalam belas kasih bukan sekadar hadir. Ia yang mau mendengarkan cerita, kisah hidup yang tidak menghakimi namun berbela rasa kepada orang lain. Kehadiran yang tentunya tidak populer, karena mengenal itu enggak mudah. Orang lebih memilih untuk dikenal. Makanya enggak heran kalau orang lebih pengen lebih dulu disapa dibandingkan menyapa. Orang lebih mudah tersinggung ketika sapaannya tidak dijawab. Karena sesungguhnya mengenal itu lebih sulit. Kita lebih memilih untuk dikenal. Tapi dari firman hari ini mari kita melatih diri untuk mengenal, mendengarkan kisah hidup orang lain, terutama tanpa menghakimi, tanpa menilai. Sebab itulah yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berbelas kasih artinya juga adalah hadir untuk mau diganggu. Dan inilah kehadiran yang Tuhan Yesus ajarkan, tunjukkan di dalam hidup pelayanannya. Kehadiran dengan compassion, berbelas kasih membuat Yesus rela untuk diganggu dari kebutuhan kepentingan pribadinya. Kita lihat Tuhan Yesus yang masih makan bersama, ngobrol, mengajar,
Lalu ada seorang datang mengganggu, meminta pertolongan. Yang Tuhan Yesus tunjukkan bukanlah sikap apatis, apatos, nanti dulu. Tapi Tuhan langsung bangun, berdiri, berjalan menuju ke rumah kepala ibadat itu. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, terganggu, terusik, berbelas kasih yang tidak marah karena hal yang demikian. Dan inilah yang kita kenal di dalam diri Yesus sebagai sahabat kita yang baik, Allah yang berbelas kasih, Tuhan yang siap mendengar segala doa dan keluh kesah kita, bahkan keluh kesah yang berulang kita sampaikan kepadanya. Suatu kali ketika saya sedang praktik di jemaat, waktu saya PJ 1 di Surabaya, Bapak Ibu Saudara, saya punya mentor. Kami mau pergi menghadiri sebuah acara, yaitu memperingati bom Surabaya yang terjadi di GKI. Dan saat itu ketika kami hendak pergi menelusuri dari gereja-gereja yang terkena bom itu, ada kecelakaan yang menyebabkan macet luar biasa. Macet. Lalu mentor saya turun dari mobil dengan pakaian rapih, kemeja, berjas, dia turun dan kemudian dia melihat bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya ialah dia mengambil aqua dari mobil, air mineral dari mobil, lalu dia menuju ke orang yang menjadi korban itu, dia beri minum, lalu dia mengatakan, ini sudah ada yang panggil ambulans. Orang-orang di sekitar situ hanya melihat, menyaksikan. Ada 2 orang terjatuh, berdarah, dan didudukan di pinggir jalan. Tetapi mentor saya saat itu, ia lalu berinisiatif membawa kedua orang yang menjadi korban kecelakaan ke dalam mobil. Saya ditinggalin. Jadi saya ditinggalkan. Kenapa? Saat itu Bapak Ibu Saudara di bulan Juni tahun 2021. Itu adalah waktu COVID-19 lagi merajalela dan sangat menyeramkan. Di mana oksigen habis di mana-mana, orang sulit dan banyak yang meninggal atau karena COVID. Mentor saya mengambil resiko, diganggu dengan peristiwa itu. Ia berjalan, ia membawa kedua orang yang menjadi korban kecelakaan masuk ke rumah sakit, menungguinya sampai anaknya datang dan bahkan membayar segala biaya yang diperlukan. Jadwal yang sudah ada akhirnya berubah. Pakaian rapi tidak lagi menjadi alasan untuk tidak membantu orang lain. Dan dari sana saya belajar melihat bahwa beliau, mentor saya, mengajarkan arti berbelas kasih. Berbelas kasih artinya mau diganggu. Ketika kita terusik, ada sesuatu di luar rencana, rancangan yang sudah kita targetkan, namun tidak terjadi. Tapi di sanalah justru berbelas kasih terjadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, terakhir bahwa menjadi manusia yang berbelas kasih adalah proyek seumur hidup. Gak bisa dalam waktu hanya 1 minggu, 1 kali setelah mendengarkan khotbah ini, lalu kita baru berbelas kasih. Karen Armstrong, dia mengatakan the attempt to become a compassionate human being is a lifelong project. Menjadi manusia yang berbelas kasih bukanlah sehari 2 hari, tapi proyek seumur hidup di mana kita belajar untuk terus mengasihi sesama kita. Di masa kini ketika kita merindukan memiliki sahabat yang baik dalam segala persoalan yang kita hadapi, ingat bahwa Allah hadir dalam belas kasih. Dia yang hadir mau diganggu, kapanpun kita butuhkan, Dia ada. Dan mari kita juga meneruskan kehadirannya saat kita mau hadir untuk mengenal, untuk
mau diganggu oleh sesama. Tuhan memampukan kita. Amin. Persembahan pujian Kolintang Karista. Ku nyanyikan kasih setiaku Han selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setiaku Han selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness for all generations. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita berdoa. Ya Allah, untuk setiap orang yang membutuhkan sahabat di dalam hidupnya, yang sedang mengalami pergumulan, memikul beban yang berat, kami berdoa ya Allah, kiranya belas kasih-Mu dirasakan, dialami oleh mereka. Bagi saudara-saudari kami yang juga saat ini dalam proses pemulihan, yang sedang berpulih juga dari kedukaan, kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang berserta dengan mereka, kehadiran-Mu boleh memberikan mereka harapan yang terus menyala di dalam hati mereka. Kami mau berdoa ya Allah, bagi saudara-saudari kami yang saat ini dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk operasi katarak Oma Enda, kiranya Engkau yang berkarya menyempurnakan pemulihan dan operasi yang dijalani melalui dokter dan perawat yang akan menjalankan
prosedur-prosedur yang ada. Kami berdoa untuk pemulihan operasi Aurelia, pemulihan Ibu Ferawati Sirait. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan proses pemulihan yang saat ini mereka jalani. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sakramen baptis anak yang akan diadakan 18 Juni di Kebaktian Umum 2. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong para orang tua untuk dapat menghayati ketika mereka membaptiskan anak-anak mereka. Jadikanlah mereka orang tua yang bertanggung jawab, mengenalkan belas kasih Allah di dalam pendidikan yang mereka berikan kepada anak-anak nanti. Kami juga mau berdoa ya Allah, kiranya untuk sakramen perjamuan kudus di bulan Juli tanggal 2, Tuhan yang menyempurnakan segala persiapan, mampukan kami menghayati perjamuan kudus itu sebagai tanda di mana Tuhan memberi diri untuk menyelamatkan kami. Allah yang berbelas kasih memberikan kami kehidupan yang damai, kehidupan yang diselamatkan dari dosa-dosa kami. Kami juga mau berdoa ya Allah untuk rencana camp remaja di tanggal 21 sampai 23 Juni nanti. Kiranya Tuhan melalui camp ini anak-anak-Mu boleh semakin mengenal diri mereka, semakin mau berelasi mengasihi Engkau, dan bahkan terhubung bersama dengan sesama mereka. Mampukan juga untuk orang tua mendorong anak-anak untuk ikut serta terlibat dalam camp ini. Dan kiranya camp ini boleh menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan, yang memperjumpakan para remaja kami dengan Engkau dan sesamanya. Kami juga mau berdoa ya Allah bagi bangsa dan negara kami, di mana ada begitu banyak ketidakadilan, ada begitu banyak persoalan. Kiranya Tuhan Engkau menempatkan para pemimpin yang dapat menolong, menjadi wakil Tuhan yang membawa damai sejahtera dan keadilan yang merata. Kiranya Engkau juga yang menolong kami sebagai warga negara yang juga mau mendukung para pemimpin kami di dalam doa yang kami ucapkan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan kiranya situasi pandemi COVID-19 boleh semakin menghilang. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, sehingga dengan tidak adanya virus ini, kami boleh terus mengadakan ibadah persekutuan dan bahkan hidup di tengah-tengah keluarga serta lingkungan dengan perasaan yang tidak lagi takut akan virus ini. Kiranya Tuhan dengan kasih setia Engkau juga yang turut memulihkan bangsa dunia ini dari COVID, dan kami boleh terus membangun kehidupan yang baik ke depannya. Kami juga mau berdoa untuk perdamaian dunia. Kami menyadari Tuhan bahwa belas kasih Engkau semakin sulit dirasakan. Maka pakailah kami untuk dapat menjadi agen-agen pembawa damai, agen-agen yang mampu memberikan belas kasih kepada sesama kami. Mampukan kami untuk memiliki keinginan hati, kerinduan untuk mengenal sesama kami tanpa menghakimi. Mampukan kami hadir yang membawa belas kasih, yang mau diganggu, sehingga banyak orang di dalam kehidupan kami merasakan, mengalami kehadiran Tuhan yang berbelas kasih kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat yang 10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Bersukacitalah yang kalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, kaum muda dan werda yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, seumur hidupmu kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka maupun sedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, bak laskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami dengan segala kerendahan hati membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas segala pimpinan, perlindungan, dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwa persembahan kami ini asalnya daripada-Mu saja ya Bapa.
Tuhan tolong mampukan kami juga dalam menggunakan persembahan ini, agar persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan tolong ajarkan kami juga, agar kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang kelam, menghina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kelemah lembutan Allah tercermin di mata kita. Kiranya cinta Allah menggenggam tangan kita. Kiranya hikmat Allah tercermin dalam sikap dan kata-kata kita. Dan pengetahuan tentang Allah mengalir dari hati kita. Supaya semua orang yang melihat mengalami cinta Allah melalui kehadiran kita. Utus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani